Nah, ini karburatornya sudah enakan gitu. Ini pakai angin-angin 4 gitu ya. Di ini tes jalan. Jadi cara cek karburator ya, cek karburator itu kita jalan normal biasa, pelan banget, terus menengah, terus sampai yang kenceng. Nah, itu cara setel karbu. Bukan berarti terus kamu kenceng terus, itu tidak. Kontrol ya. Nah, jadi ini karbu yang merek murahan ya. Merek murahan ini 28. Jadi sebelumnya dipasang ke CB ini ya. CB yang speknya zaman nganjuk itu. Nah, ini karburator sudah diremer ya. Ini saya remer ukuran 29,5 gitu. 29,5. Kalau saran saya ya, yang terutama skep kotain, kalau kalian mau lemer silakan, tapi ingat yang bagian dalam sana tidak boleh sampai habis sikunya. Nah, ini nggak boleh sampai habis. Nah, ini fungsinya biar nggak kocak skepnya waktu turun di separuh. Nah, jadi yang bagian sisi samping. Nah, ini cara ngiritinnya gampang, nggak perlu ganti jarum apa gimana. Kemarin kan saya bikin video kan cara ganti jarum juga. Ini juga JJY ya, JJY ini udah. Nah, ini biar nggak ganti jarum sama setelan main jet dalam gimana cara ngiritinnya. Jadi ini sebelumnya udah tak borusin motornya karena masih pertama jadi gitu. Pertama jadi dengan pakai gear ini ya. Jadi banyak itu berat banget. Nah, ini ya, kelihatan. Kemarin pakai gear 1731 gitu. Nah, 1731 yang enggak kuat tromol belakangnya. Terus akhirnya saya ganti 34 terus 17. Nah, kita main RPM gitu. Karburnya saya lemer yang tadinya 28. Ini yang jadi pertanyaan, apakah kuat Mas motornya pakai gear ukuran segitu? Ini kuat banget ya. Ini spek zaman. Yang teman-teman yang udah mesan ya, mesan paket askruk sama yang lain atau mungkin mesin ya, paket mesin itu udah merasakan semuanya gitu. Jadi saya nggak bicara ini motornya enak apa gimana, nggak, biar kalian yang ngebuktikan sendiri gitu ya. Nah, ini lanjut lagi, maaf melenceng. Nggak perlu ganti jarum ya, jarumnya tetap ini aja. Kita bor ya, kita bor ya, ini diturunin cukup 2 mili aja gitu, 2 mili aja. Kalau kurang diturun lagi 3 mili, tapi kalau biasanya 3 mili terlalu banyak, 2 mili udah cukup ini ya. Nanti kalbunya irit respon, tinggal kita mainkan setelan angin-angin. Bentar tak bor. Ini saya nggak bawa tripod, ini di luar kota soalnya, di bengkel pertama di Pare. Nah, ini yang udah dibor. Nah, jadi ini kondisinya kepepet ya, jauh dari toko, jauh dari intinya spare part daripada karburator. Nah, ini sementara buat selamanya gitu. Apakah motornya irit? Ya irit. Nanti kalau semisal terlalu irit gimana? Ya ini kan ada setelan, dinaikkan dikit-dikit gitu. Nah, ini kan ada kancingan, dinaikkan dikit-dikit. Itu aja kalau terlalu irit. Iya, jadi ini pakai MG-nya ini 120. Ini tadinya karbunya sulit banget untuk setelnya. Ya maklum,
ini karbu terlalu repro. Ini pakai ukuran 120 ya. 120 ini masih tak ganjal. Jadi bawahnya boros kan. Bawahnya ini boros. Langsamnya ini terlalu nendang suaranya. Nah, ini pilot jetnya tak ganjel. Itu pakai serabut kabel ya. Yang ada di video saya sebelumnya itu cara setel karbu. Jadi ini pakai satu serabut ya, yang untuk pilot jetnya yang kecil. Terus yang main jetnya ini pakai dua serabut kabel gitu. Nah, ini motornya biar irit stabil gitu. Nah, ini kalau dilepas untuk kawat serabutnya, motor ini akan boros. Nah, motor ini akan boros. Satu lagi, jadi biar setel karbunya itu biar enak. Nah, ini kan ganjelnya punya skep kotak ya, skep kotak. Ini dikasih, ini pakai gabusnya rokok itu ya, filternya rokok ini yang udah terpasang. Jadi ditaruh di posisi ini ketora. Nah, jadi posisi pada jarum ya. Jarum ini kalau ketika ditarik ya, terus kembali ke bawah, biasanya ada lambat. Nah, nggak ada yang ganjel. Nah, biasanya naik gini. Naik gini. Terus kalau kayak gitu goyang gini. Nah, itu buat setelan karbu itu jadi kurang akurat. Kalau di setel kadang enak, kadang enggak. Buat jalan tiba-tiba enak, tiba-tiba enggak. Gitu ya. Nah, jadi diganjel pakai filternya rokok. Ini filternya rokok yang udah hancur. Jika masuk mesin ya, ini aman gitu, tidak merusak. Beda dengan kamu ganjel pakai kawat atau mungkin pakai benda-benda keras gitu ya. Nah, kalau ini nanti aman. Walaupun ini masuk ke klep, ini mudah untuk dicopot. Terus mesin juga tanpa bongkar bisa. Tapi jarang sih untuk ini lepas ke dalam, nggak mungkin gitu. Nah, jadi diganjel biar ini nggak naik turun gitu ya. Kalau ini naik turun, kalau dia naik boros, kalau turun dia irit. Nah, jadi nggak stabil. Udah itu aja, langsung tak rakit. Jadi filter pada rokoknya udah terpasang. Nah, kalau dia diginikan, nah dia paten gitu. Nah, biasanya teman-teman itu ya, ini naik turun gitu, naik turun nggak ada seperti batasannya gitu. Nah, ini kan ada batasannya, dia cuma muter aja, nggak bisa naik turun. Nah, kalau naik dia boros, kalau turun dia irit gitu. Nah, jadi setel karbunya enak. Nah, ini tadinya kocak, jadi simpel banget, gampang banget. Gunakan otakmu untuk berpikir ya. Jadi jangan kamu minum minuman keras apa gimana. Hari tuamu ya nggak jauh dari diabetes gitu. Diabetes terus kamu tidak bisa berpikir normal lagi. Udah tua nyusahin gitu ya. Ya, jadi gunakan pikiranmu. Jangan yang aneh-aneh gitu. Ya, ini untuk bagi yang pemula. Ntar tak rakit lagi. Jadi udah terpasang. Jadi sebelumnya ini motor boros gitu ya. Borosnya bisa dilihat. Nah, ini basah ya. Ini basah campur gasbul. Nah, ini basah. Nah, ini sudah diiritkan gitu. Ini sebelumnya saya pakai jarak tempuh 5 kilo 56 kilo. Itu habis bensin 20.000 ya. 20.000 tapi di tangki masih ada dikit, nggak bisa turun gitu. Itu 20.000 pakai pertalite. Nah, ini diiritkan lagi. Mas, itu udah terlalu irit. Bukan, yang bikin irit itu di sini. Antara gear depan ya, gear depan yang besar, terus dengan yang ukuran tidak sesuai ya, gear belakang gitu ya. Jadi saya bilang sesuai, tidak.
Jadi motor ini itu dibuat khusus gitu. Jadi saya sering garap mesin-mesin khusus ya, memang tampilannya begini, cuman digunakan khusus gitu aja. Nah, tak tes. Nah, jadi karbu yang stabil, iya itu stabil, tidak ngembun ya. Kalau ngembun itu biasanya dingin gitu, boros kok dingin. Jadi kalau ngembun dia boros. Nah, kalau dia stabil gini, terus udah biasa normal, tidak panas. Nah ini udah pas gitu. Walaupun dia ini naik 66 ya, naik 66, piston 70, dia stabil. Nah, mesin pun tidak menggebu-gebu atau mungkin power yang besar. Coba tak lere. Nah, jadi waktu turun gas, naik gas tidak ada ledakan atau mungkin sisa-sisa pembakaran yang masih tertinggal di ruang bakar. Nah, waktu turun gas pun ya dia tidak, biasanya kan terus. Nah, ini kan gear pakai 17 ya. Nah, ini pakai 17. Yang belakang ini pakai ukuran 34 gitu. Nah, 34. Nah, gearnya kecil. Nah, kita coba aja gitu. Dibuktikan kalau memang benar ya oke, kalian tiru, kalau tidak ya skip aja. Jadi kalian nilai sendiri, saya tidak bilang ini enak atau mungkin ini gimana, tidak. Jadi biar kalian sebagai jurinya. Nah, sekoke mendelep ya. Wes oke, jajalan alon se ngalor wes. Nah, PD kok dikempit guys. Nah, walaupun gearnya kecil ya, kenapa tidak bindeng ya, bisa kalian cek ya, kan ada ya motor itu gearnya kecil, waktu dibuat jalan itu bindeng ya, seperti kalian bicara terus di situ hidungnya ditutup. Nah, terus dari karburator itu kayak seperti ngeflow atau nyembur. Getaan ngalor. Ora krungu. Oke lah, itu yang menengah ya. Oke. Nah, ya. Nah, jadi buat teman-teman itu tadi ya, cara simpelnya setel karbu. Ini saran saya ini buat yang cocok ini adalah daerah pedalaman begitu ya. Semisal motor-motornya itu karbunya udah sewak, terus ada karbu yang lain yang bisa dipasang tapi perlu penyesuaian. Nah, cara setelnya begitu. Nah, jadi semakin turun jarum akan semakin tersumbat atau semakin kecil untuk jalurnya pada needle jet atau mungkin yang tempatnya menyembur pada ngeflownya bahan bakar gitu ya. Nah, jadi cara setel karbu yang simple banget tanpa beli PJ ataupun jarum ya itu tadi, tinggal kamu setel anginnya itu gimana.